Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah, masih di SHPikrum. Nah, ini saya mau jelaskan alat ini nih, namanya bomemeter. Fungsinya untuk mengukur kepekatan cairan. Biasanya dipakai untuk cairan acroplating, dekoratif chrome seperti cairan nikel. Nah, ini kebanyakan dipakai di cairan nikel. Nah, saya jelaskan dulu ya. Cairan nikel itu mempunyai bome standar di 20 bome standar di 20 di cairan nikel itu. Nah, misalnya gini, kita bikin cairan nikel 1 liter dengan air 1000 mili. Terus nikel sulfatnya 250 gram, nikel kloridnya 65 gram, nikel boric acidnya 45 gram. Nah, itu nanti dalam cairan di 1000 mili atau 1 liter itu akan dapat bome di 20, karena si kapasitas cairannya juga akan naik, teman-teman ya. Akan naik dari 1000 mili, biasanya akan naik ke 1200 mili kurang lebih, ke 1200 mili. Nah, kenapa bomenya kok nggak standar di 20? Ya karena kadar airnya 1000 mili. Jadi cairan nikelnya akan nambah kapasitasnya jadi 1200 mili, biasanya sampai 250 mili lah. Kenapa enggak bome 20? Ya karena masih banyak terkandung kadar airnya. Biasanya cairan nikel itu dipanasin dulu, yang asalnya airnya 1000 mili ditambah obat cairan nikel, ditambah obat nikel sulfat, nikel klorid, boric acid, otomatis naik tuh kan kapasitas cairan jadi 1200 mili. Nah, biasanya itu kalau misalnya pengen dapat bome standar itu di 20, itu cairan nikelnya harus dipanasin dulu gitu, harus diuapin dulu sampai kadar airnya susut, sampai kapasitasnya kembali ke 1000 mili atau 1 liter. Nah, itu baru didapat bome 20. Nah, gitu teman-teman pahamnya ya. Jadi kenapa kita bikin cairan nikel airnya 100 liter, misalnya obatnya itu udah sesuai takaran untuk 100 liter, harusnya memiliki bome di 20. Ini pas diukur bome malah 18. Ya karena naik itu kapasitasnya, teman-teman. Kalau misalnya mau pas di bome 20 itu, biasanya kita harus mengurangi kapasitas cairan sebelum kita membuat. Misalnya kita mau bikin kapasitas 100 liter, kasih aja kita kapasitas 80 liter gitu ya. Jadi 20 liternya itu naik oleh obat. Tapi itu kurang dianjurkan, teman-teman, karena memang harus proses persenyawaan cairan baru itu memang harus begitu standarnya. Jadi kalau misalnya kita bikin 100 liter ya airnya 100 liter. Nah, nikel sulfatnya ya sesuai takaran untuk 100 liter tadi. Standarnya 250 gram per liter nikel sulfat, nikel klorid 65 gram per liter, boric acid 45 gram per liter. Nah, itu nanti akan didapat bome 18. Nah, itu karena terlalu banyak kadar airnya. Nah, memang harus dipanasin, teman-teman, sampai kapasitas airnya mencapai pas di 100 liter dan bome pun standar di 20 gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus panasin dulu, uapin dulu kadar airnya. Nah, itu namanya disebut proses persenyawaan, teman-teman. Kita menghabiskan kadar air atau menguapkan kadar air sampai kapasitas yang ditentukan sehingga mendapatkan ukuran bome 20 dan kapasitas pas 100 liter gitu, teman-teman. Makanya banyak yang kurang paham. Ini cara pakainya tinggal dicelupin aja. Kita bikin cairan nikel, kita olah, celupin aja, nanti dia ngapung. Ngapung, nanti dia di permukaan airnya nanti ini tuh untuk mengukur permukaan air gitu kan. Nah, misalnya permukaan airnya ada di 20, di sini ya benar 20, berarti kan udah. Nah, kalau misalnya di 18 biasanya 2 garis di sini, ini 18 kan gitu, ini 15, 16, 17, 18. Nah, gitu. Itu, teman-teman, cara pakainya. Ini namanya bomemeter ya. Karena banyak yang konsul ke saya tuh tapi nggak tahu gitu kan alat ini apa namanya gitu, bomemeter itu apa. Misalnya gini, kasus kemarin ada yang konsul ke saya, cairan nikelnya bermasalah. Terus saya tanyakan pH-nya berapa, dia bisa jawab. Pas saya tanyain bomenya berapa, bome itu apa,
Kan lucu ya, katanya dia udah 20 tahun 20 tuh udah 2 tahun main di Nickel Chrome, tapi nggak tahu namanya Bomemeter. Itu katanya bukan ownernya sih, itu katanya operatornya. Ya gitulah teman-temannya, ini sebagai edukasi aja. Terus masih banyak juga apalagi yang awam gitu ya, maksudnya yang pemula yang dari nol itu mungkin memang belum tahu alat ini fungsinya, kegunaannya, cara pakainya. Nah tadi saya udah jelaskan. Sekali lagi cara pakainya tinggal dicelupkan ke cairan nikel, agitasi, dimatiin dulu atau gelembungnya supaya ininya bisa akurat ngukurnya, bisa diem maksudnya kan. Nah cara pakainya gitu. Nah terus fungsinya ya untuk mengukur kepekatan cairan di nikel gitu ya, di nikel dekoratif atau nikel bright atau nikel chrome gitu. Nah gitulah. Nah standarnya di cairan nikel itu di 20. Tapi kenapa sih bang misalnya di bome udah bagus, pH udah bagus, cairan nikelnya kapasitasnya udah sesuai tapi hasilnya kurang bagus, misalnya gitu. Banyak pertanyaan kayak gitu, yaitu harus di lab lagi teman-teman, atau kan itu harus di treatment lah. Treatment di nikel itu nggak ada lagi selain dummy ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang nawarin obat untuk cairan nikel gitu supaya kontaminasinya yang itu, enggak, jangan percayalah, udah obatnya cuma dinami aja. Nah proses dummy itu fungsinya untuk menarik zat pengotor seperti logam lain selain nikel, seperti besi, tembaga, timah, seng, dan lain-lain begitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.